Ya, hari ini saudara kita akan membahas satu topik firman Tuhan, yaitu tentang doa yang efektif. Kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sangat jelas di sini dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara kesam Tuhan, doa yang efektif itu artinya doa yang diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Doa yang efektif itu artinya doa yang direalisasikan oleh Tuhan. Doa yang efektif itu artinya doa yang sanggup menggerakkan tangan Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan saudara, ya, Yakobus pasal 5 ayat 16b ini itu terdiri dari 3 anak kalimat. Jadi dia satu kalimat, kemudian ada terdiri dari 3 anak kalimat yang masing-masing dibatasi oleh tanda baca koma. Ya, saudara, 3 anak kalimat ini adalah merupakan prinsip tentang doa yang efektif. Ya, coba kita akan lanjut ya, di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 prinsip ini. Lanjut ya. Nah, saudara, yang pertama, anak kalimat yang pertama dikatakan doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Saudaraku yang kekasih Tuhan, hal ini berbicara tentang status kita di dalam berdoa. Nah, saudara kekasih Tuhan, orang benar adalah orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, maka kita disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara Tuhan, bagaimana caranya untuk mendapat pengampunan dosa dari Tuhan? Hal ini dijelaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, yang tadi dulu. Jadi saudara, di kitab Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa ketika kita bertobat dan kemudian ketika kita memberi diri dibaptis, maka saat itu juga saudara, kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Dosa-dosa mana yang diampuni oleh Tuhan pada waktu kita dibaptis? Yaitu dosa-dosa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai pada saat kita dibaptis. Dikatakan saudara, menurut firman Tuhan di ayat ini, bahwa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Bahwa dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Tuhan. Apapun dosa kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, bahkan sebanyak apapun dosa kita, akan diampuni oleh Tuhan pada waktu kita memberi diri dibaptis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita dibaptis, maka sebagai manusia kita masih berpotensi untuk berbuat dosa. Betul? Setelah kita dibaptis, kita masih kemungkinan untuk berbuat dosa, entah sadar atau tidak sadar, entah sengaja atau tidak sengaja. Maka saudara, kita pasti punya kemungkinan, kita pasti punya potensi untuk berbuat dosa. Nah, kitab 1 Yohanes tadi, coba dilanjutkan ayatnya, dikatakan ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini adalah merupakan solusi yang disediakan oleh Tuhan ketika kita berbuat dosa, entah sadar atau tidak sadar ya. Ketika kita berbuat dosa, entah kita sengaja atau tidak sengaja, setelah kita dibaptis ya. Jadi dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, pada waktu kita dibaptis, dosa kita diampuni semua. Tetapi setelah kita dibaptis,
kalau kita belum langsung meninggal ya, kalau kita belum langsung dipanggil Tuhan, maka masih ada kemungkinan, masih ada potensi bagi kita untuk berbuat dosa. Tetapi saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan tadi, coba kembali ke ayat tadi ya, dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, di kata-kata terakhirnya. Jadi setelah kita dibaptis, dosa kita diampuni oleh Tuhan, dan Roh Kudus datang dalam hidup kita. Amin. Maka saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi dikatakan ketika kita berbuat dosa setelah kita dibaptis, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang menyertai kita, dia akan mengingatkan kita akan dosa kita, dia akan menginsafkan kita akan kesalahan kita. Dan saudara, ketika kita sadar, ketika kita insaf, kemudian kita mengaku atas dosa kita kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, maka saat itu Tuhan akan mengampuni dosa kita. Jadi saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia akan mengingatkan kita, akan menginsafkan kita akan dosa kita. Maka ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, mari kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang diingatkan oleh Roh Kudus tersebut. Jadi saudara, kalau saudara sudah bisa peka dengan suara Roh Kudus, ya saudara, ketika diingatkan Roh Kudus, saudara harus minta ampun. Tetapi kalau saudara masih belum bisa ibaratnya peka dengan suara Roh Kudus, minimal saudara sama Tuhan, ketika saudara berbuat sesuatu dosa yang dalam pemandangan Tuhan, maka akan ada perasaan tidak nyaman, ya, akan ada perasaan yang tidak enak di dalam hati kita, ya. Maka saudara, itu artinya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang bersifat dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan saudara sama Tuhan, ketika kita menyadari, mengaku dan minta ampun kepada Tuhan atas dosa tersebut, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita, karena dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan dulu saudara ya. Maka saudara, hidup kita selalu dalam keadaan suci, dia katakan. Makanya saudara, kita ini adalah orang benar, bukan orang berdosa. Karena apa? Kalaupun kita melakukan dosa, maka kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, mari kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa tersebut. Sehingga di hadapan Tuhan, kita selalu dalam status sebagai orang benar. Saudara, ketika kita berdoa dalam status kita sebagai orang benar, maka doa kita akan menjadi doa yang efektif. Ketika kita berdoa dengan status dan dengan posisi kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka doa kita akan menjadi doa yang sanggup menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu menurut apa yang kita doakan. Jadi saudara sama Tuhan, hal yang pertama adalah kita harus memperhatikan status kita ketika kita berdoa. Pastikan pada waktu kita berdoa, kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan ketika kita berdoa, kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, yang kedua selanjutnya, jadi anak kalimat yang kedua dikatakan, bila dengan yakin didoakan. Ya, bila dengan yakin didoakan. Saudara, hal ini berbicara tentang sikap kita di dalam berdoa. Jadi kalau tadi berbicara status kita di dalam berdoa, maka sekarang anak kalimat yang kedua berbicara tentang sikap kita di dalam berdoa. Bagaimana sikap kita ketika kita berdoa? Saudara, kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Mengapa kita harus yakin? Dasarnya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dasarnya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita punya kemampuan dan punya kemauan untuk mewujudkan, untuk memberikan, untuk merealisasikan apa yang kita doakan kepadanya. Nah, saudara sama Tuhan,
yakin itu kebalikannya adalah bimbang. Dan bimbang adalah penghalang utama jawaban doa dari Tuhan. Kita baca di dalam kitab 1 Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 ya. Ini sudah agak kabur ini. Jadi slide-nya kurang terbaca ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi di ayat 6 dikatakan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita meminta kepada Tuhan, maka kita harus minta dalam iman, dalam keyakinan. Karena saudara, kalau kita bimbang, maka dikatakan kita tidak bisa berharap akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara, bimbang itu tidak pernah menguntungkan kita. Amin. Bimbang itu tidak pernah membawa faedah bagi kita. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada hari ini, apapun situasi dan kondisi hidup kita, apapun yang terlihat dengan mata kita, apapun yang terdengar dengan telinga kita, kalau itu bisa membuat kita bimbang, jangan terpengaruh dengan itu. Katakan amin saudara. Karena ketika kita bimbang, entah karena alasan situasi yang kita lihat, ketika kita bimbang, entah karena alasan sesuatu yang kita dengar, saudara, ketika kita bimbang, firman Allah berkata, jangan pernah kita bisa berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara, iblis akan berusaha membuat kita bimbang. Tapi lewat firman Tuhan pada hari ini, jangan bimbang. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita yakin dalam berdoa, maka saudara, doa kita akan menjadi doa yang efektif di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian seterusnya yang ketiga saudara dikatakan sangat besar kuasanya. Saudara, ini berbicara tentang hasil dalam kita berdoa, ya. Nah, sangat besar kuasanya itu berbicara tentang doa yang terwujud. Seperti apa yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Elia. Kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 ya, kelanjutan dari ayat ini dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dikatakan Elia, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia, dia berdoa dalam statusnya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Elia, dia berdoa dengan penuh keyakinan. Maka saudara Tuhan, ketika dia berdoa dengan status sebagai orang benar, dengan sikap penuh keyakinan, maka ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun, saudara. Dan kemudian ketika dia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan itu turun. Saudara, doa Elia ini bisa membuat Tuhan melakukan sesuatu. Doa Elia ini, itulah doa yang efektif, saudara. Doa yang direalisasikan oleh Tuhan. Doa yang diwujudkan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin kita baca sekali lagi di ayat 17. Coba kita baca sama-sama ayat 17 ya. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Perhatikan di sini dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Elia sama-sama makan nasi seperti kita. Elia sama-sama minjak tanah seperti kita.
Tetapi saudara, Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, dan apa yang dia doakan diadakan oleh Tuhan. Saudara sama Tuhan, kita punya Tuhan yang sama dengan Tuhannya Elia. Katakan amin, saudara. Jadi iblis bisa saja berusaha membuat kita bimbang. Iblis bisa saja membuat kita ragu. Tapi saudara, jangan biarkan kebimbangan dan keraguan itu ada di dalam hidup kita ketika kita berdoa. Karena ketika kita berdoa dengan keraguan, ketika kita berdoa dengan kebimbangan, apapun alasannya, maka firman Allah berkata, jangan pernah kita berharap akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh sebab itu, apapun situasi dan kondisi hidup kita, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan. Amin. Saudara, ini adalah potensi dan kesempatan yang luar biasa yang ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.